Apakah kamu pernah mencoba untuk melewati batasmu? Apa yang orang harapkan dari pikiranmu? Dan apakah kamu dapat melampaui batasmu dan ekspektasi orang? Saya Kira Rahaljani, and this is Diani Daktika Film Festival 2021. We live in a world full of people. Orang-orang berbeda tentu mempunyai cerita yang masing-masing untuk dibagi. As a student filmmaker, it's their duty to turn their stories into a masterpiece. But it's our job to create an environment for them where they can freely create and express their colors as a student filmmaker. Dari dimulainya Diani Daktika Film Festival berdiri, kami mempunyai 3 core value yang menggerakkan festival ini. Educating. Manusia tentunya tidak terlepas dari belajar, mengejar edukasi, dan saling mengedukasi sesama. Discovering. Seiring dengan kita belajar, pasti kita menemukan hal-hal baru. Hal baru yang bisa dibilang ilmu baru, pengalaman baru, maupun koneksi baru. Last but not least, sharing. Dari hal-hal baru yang kita pelajari, wajib kita pahami dan kita berbagi dengan sesama. Every year, kami selalu membawakan tema-tema yang merepresentasikan value-value dari acara kami. Tahun 2017, film kami Film Anak Bangsa, sebuah kickstart untuk Diani Daktika Film Festival. Kami ingin anak bangsa bangga akan karyanya sendiri, jadi tidak hanya mengagumi karya-karya dari luar Indonesia, namun kita bisa meng-create dan meng-admire karya kita sendiri. Tahun 2018, Developing Imagination, Improving Innovation. Kami menekankan bahwa imajinasi mereka bukan hanya sebuah angan-angan, tetapi menjadi berbentuk fisik, yaitu karya mereka. And with the team, we have encouraged them to keep innovating as a student filmmaker. 2019, berkarya untuk Indonesia. Message di belakang ini, yaitu film pendek buatan Sineas Pelajar merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Pada akhirnya, tema ini kita angkat sebagai jargon Diani Daktika Film Festival hingga saat ini. Tahun 2020, Self-Discovery. Melalui film yang mereka buat, Sineas Pelajar dapat menemukan jati diri mereka. Sineas Pelajar dapat mengekspresikannya melalui nilai moral yang disampaikan hingga gaya film yang ditampilkan. Banyak orang berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana kita mengalami kemunduran. Semua tragedi yang terjadi yang mengakibatkan kita mengalami kemunduran dalam rencana-rencana yang sudah kita rancang dengan sebegitunya. Banyak orang yang menaruh ekspektasi bahwa di tahun 2021 kami belum pulih dari tragedi tersebut, bahwa kami masih berputar dan stuck dalam pola yang sama. But through the films that we make, we go beyond all expectations and the stigma that 2020 has labeled us as a student filmmaker. So, I proudly present to you Diani Daktika Film Festival's 2021 theme, Exceed Expectation. Tahun 2017, kami berhasil mengumpulkan 74 film dengan cakupan wilayah Jawa. 2018, kami meningkat ke tingkatan nasional dan mendapatkan 156 film. 2019, kami mengumpulkan sebanyak 134 film se-Indonesia. Dan tahun 2020, kami memperoleh 62 film se-Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan situasi, yaitu adanya pandemi COVID-19. DDF 2021 menyediakan 8 rangkaian program utama. First, we have Student Short Film Festival yang memiliki 2 kategori utama, yaitu fiksi dan dokumenter. Untuk kategori fiksi dibagi menjadi 4 subkategori. Aradana, Peace and Unite, Dredeg, Fear and Terror, Bandawa, Ambition, Desire and Hope, dan Abipraya, Family and Friendship. Dan untuk dokumenter, kami memiliki 3 subkategori, yaitu Tatya, Reality, Citraloka, History, dan Gunita, Culture. Sinetour atau Cinematur. Di program ini, kami melakukan pemutaran film para finalis DDF tahun-tahun sebelumnya via YouTube Live. Penayangan ini dilakukan dengan tema yang dibikin sesuai dengan kota-kota asal film yang ditayangkan. Nantinya, akan ada diskusi interaktif antara para finalis kota yang bersangkutan. Cinecorn atau Cinema Corner, sebuah program yang ditujukan untuk memperingati hari-hari penting. Akan dilakukan penayangan film yang berkaitan dengan hari penting tersebut
dan sesi diskusi dengan pembicara mengenai hari penting tersebut. Acara ini ditayangkan melalui YouTube Live, Cinequestion atau Cinema Discussion. Sebuah ajang diskusi antara para finalis mengenai topik-topik tertentu yang berhubungan dengan film. Para peserta akan dibagi menjadi FGD atau Focus Group Discussion, dan saling berdiskusi dan bertukar pendapat. Hasil diskusi di FGD akan kembali didiskusikan di Big Group untuk mendapatkan kesimpulan baru. Program ini akan dilakukan via Google Meet dan ditayangkan melalui YouTube Live. Cinetalk atau Cinema Talk Show, di mana host dan peserta DDF berdiskusi dengan para filmmaker profesional tentang tema-tema tertentu. Akan dilakukan pembedahan film bersama guest yang interaktif dengan para peserta dan penonton. Program ini ditayangkan melalui YouTube Live. Cineplay atau Cinema Playlist, program penayangan film para finalis yang dilakukan secara bertahap. Diikuti dengan sesi diskusi film yang ditayangkan dengan para finalis sendiri. Program ini dilakukan via Google Meet dan ditayangkan melalui YouTube Live. ASSFV atau Asian Student Short Film Exhibition, a program that we hope can broaden the connection between Indonesian student filmmakers with other filmmakers all over Asia. We will play the films that have been submitted from Asian student filmmakers, and we will hold a discussion session with the filmmakers themselves. This program will be held via Google Meet and YouTube Live. Last but not least, Cineward atau Cinema Awards, an event where we give appreciation in the form of an award for not only DDF's finalists, but also participants, complemented by the performances that Dianidaktika students have prepared grandly. Dengan bangga, tahun ini kita mengeluarkan 40 penghargaan sekaligus. Penghargaan-penghargaan tersebut berlaku untuk para finalis dan juga peserta DDF 2021. Program ini akan ditayangkan via YouTube Live. Dari program-program tadi, saya akan menjelaskan timeline program DDF 2021. Timeline program DDF 2021 dibagi secara besar menjadi 4. Opening Submission, Close Submission, Pre-Event, dan Main Event Week. Opening Submission yang akan dibuka pada hari ini, 13 Maret 2021. Closing Submission pada tanggal 7 Agustus 2021. Dan untuk pre-event, kami mempunyai 2 program. Cinecorn dalam rangka Hari Keluarga pada tanggal 29 Mei 2021, Cinecorn dalam rangka Hari Anak pada tanggal 24 Juli 2021, Cinecorn dalam rangka Hari Remaja pada tanggal 14 Agustus 2021, Cinetour pada tanggal 7 Agustus 2021. Untuk main event, kami mempunyai 5 program. Cineplay pada tanggal 2-7 Oktober 2021, Cinetalk, Cinequestion, dan Asian Student Short Film Exhibition pada tanggal 8 Oktober 2021, dan Cineward pada tanggal 9 Oktober 2021. Setelah berjalannya DDF selama 4 tahun, kami telah menemukan banyak pengalaman yang juga kami harap dirasakan oleh para peserta dan segala pihak yang terlibat. Berikut merupakan testimoni dari para orang tua DDF dan peserta dari tahun-tahun sebelumnya. And that sums up our presentation for Dianidaktika Film Festival 2021. Saya Kira Rahaljani, Festival Director Dianidaktika Film Festival 2021, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di Dianidaktika Film Festival 2021, berkarya untuk Indonesia.